yaitu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang rinci, baik peristiwa atau hal. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa atau hal. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa yang terjadi. Hal yang harus diperhatikan dalam wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama sebelum wawancara, 2 saat wawancara, 3 setelah wawancara. Hal yang harus dilakukan sebelum wawancara: 1. Membuat janji dan minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Datang tepat waktu. 3. Berpakaian sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan sesuai pokok pertanyaan. 6. Membuat pertanyaan dengan unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang disusun. Hal yang harus dilakukan saat wawancara: 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikanlah tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Sebutkan nama narasumber dengan tepat. 5. Bawa buku, catatan kecil, alat tulis, dan alat perekam. 6. Dengarkan pendapat dan informasi dengan saksama. 7. Hindari memotong pembicaraan narasumber. 8. Hindari minta pengulangan jawaban narasumber. 9. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 10. Hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Hal yang harus dilakukan setelah wawancara: 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Permohonan maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan narasumber. Paling penting sebelum melakukan wawancara adalah membuat pertanyaan. Dalam membuat daftar pertanyaan, maka dibutuhkan kalimat tanya. Nah, pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang menggunakan kalimat baku dan efektif. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Kalimat tanya memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri kalimat tanya ada 5. Yang pertama, diawali oleh kata tanya. Yang kedua, diakhiri oleh tanda tanya. Yang ketiga yaitu dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Yang keempat, ada yang memerlukan jawaban ya dan tidak saja. Yang kelima, ada yang memerlukan respon jawaban panjang. Nah, jadi ada 2 jenis ya kalimat tanya. Ada yang memerlukan jawaban ya dan tidak saja. Ada yang memerlukan respon jawaban panjang. Karena kalimat tanya diawali kata tanya, maka kita harus mempelajari ada apa saja pada kata tanya itu. Nah, berikut adalah jenis-jenis atau macam-macam kata tanya. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan
bagaimana? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu keadaan atau perbuatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya, apa yang sedang kau bawa itu? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Contohnya, di mana kamu membeli sepatu barumu itu? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang membeli sepatu baru? Berikutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Misalnya, kapan kamu membeli sepatu baru itu? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kamu membeli sepatu baru itu? Kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana kamu membayar sepatu baru itu? Nah, kita juga bisa menyingkat kata tanya itu sebagai 5W 1H. Yang pertama yaitu what, apa. What, apa. Yang kedua, where, di mana. Where, di mana. Yang ketiga, when, kapan. When, kapan. Yang keempat, who, siapa. Who, siapa. Yang kelima, why, mengapa. Why, mengapa. Dan yang terakhir yaitu how, bagaimana. How, bagaimana. Nah, itu tadi 5W plus 1H. Ada 5W dan 1 huruf H. Untuk memudahkan mengingat kata tanya, kita juga bisa menggunakan singkatan adik Simba. Adik Simba. A, apa. Di mana. K, kapan. Si, siapa. M, mengapa. Ba, bagaimana. Mudah kan teman-teman?